Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini kita mau belajar bersama tentang database. Ini adalah pengenalan database. Sebenarnya apa itu database? Database adalah kumpulan dari informasi atau data yang disimpan pada sistem komputer. Database biasanya diatur oleh Database Management System atau disingkat sebagai DMS. DMS atau Database Management System merupakan aplikasi interface antara database dengan pengguna atau program. Aplikasi ini bisa digunakan oleh pengguna untuk melihat, mengubah, dan mengolah informasi pada database. Singkatnya, data DMS dan aplikasi yang terkait disebut sebagai database system atau bisa disingkat database. Data biasanya dimodelkan dalam bentuk baris dan kolom dalam sebuah tabel. Hal ini dibuat untuk mempermudah proses penambahan, modifikasi, penghapusan, dan yang lainnya. Untuk melakukan proses tersebut, banyak database, khususnya relational database, yang menggunakan Structured Query Language atau SQL. SQL ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan manipulasi, pencarian, pengaksesan, dan lainnya. Walaupun sekarang ini mulai banyak bahasa pemrograman atau framework lain yang dikembangkan, namun SQL masih banyak digunakan. Lalu sebenarnya apa sih bedanya dengan spreadsheet? Mungkin ada yang bingung spreadsheet itu apaan. Spreadsheet ini misalnya seperti Excel kalau punyanya Microsoft Office, kalau punyanya Libre ini disebut Calc, kalau punyanya Google yang namanya Google Sheet, dan lain sebagainya. Jadi balik lagi ya, spreadsheet ini sebenarnya ya spreadsheet. Excel itu sebenarnya ya produk aja sih, kayak merek nama produknya. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, sebenarnya apa bedanya database dengan spreadsheet? Bedanya ini sangat mudah sekali untuk dilihat. Di sini bisa dilihat ada tabel perbedaannya spreadsheet dengan database. Yang pertama adalah kompleksitas pengolahan data. Spreadsheet ini terbilang mudah untuk melakukan pengolahan data. Namun kalau database ini ya bisa dibilang kompleks ya. Karena yang bisa mengolah data ini sebenarnya kan memang harus bisa bahasa pemrogramannya. Selanjutnya, siapa yang bisa mengakses? Kalau spreadsheet ini biasa didesain untuk satu user. Namun, tetap bisa sih digunakan untuk lebih dari satu user, tapi memang idealnya digunakan oleh satu user. Sedangkan kalau database ini bisa diakses oleh banyak user secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah banyak data yang bisa disimpan. Kalau di spreadsheet ini biasanya penampungannya terbatas. Bisa dilihat yang paling bawah sendiri line-nya. Kalau kalian bisa buka Excel, lihat paling bawah di row-nya itu. Kalau lebih dari row itu kan sebenarnya udah nggak bisa ditampung lagi ya. Tapi kalau database ini bisa dibilang penampungannya sangat banyak, dan kalau misalnya kurang pun ya bisa dibilang tinggal nambah storage aja kan. Lanjut ke tipe-tipe database. Kalau ditanya tentang tipe database ini, sebenarnya agak sedikit susah untuk dijawab. Jadi kalau misalnya kalian browsing sendiri aja di internet, kalian akan menemukan beberapa sumber dan mereka akan menyebutkan tipenya itu berbeda-beda. Nah, menurut saya sih perbedaan tipe ini tuh dipengaruhi karena ya teknologi database saat ini kan masih berkembang terus ya. Jadi ya di satu website mungkin belum diupdate, di website lain mungkin sudah terupdate. Kalau misalnya ada yang salah mohon untuk dikoreksi di komen ya. Nah, di sini saya akan mengkategorikan tipe database-nya berdasarkan struktur database-nya. Saya hanya membaginya menjadi dua, yaitu relational database atau database relasi, dan juga non-relational database atau non-relasi. Relational database ini disebut sebagai SQL database. Karena database ini menggunakan SQL sehingga cocok digunakan untuk menyimpan data yang berstruktur. Data ini biasanya disimpan dalam bentuk tabel. Kemudian yang non-relational ini kebalikannya dari SQL tadi atau relational database, disebutnya sebagai NoSQL. Artinya menyimpan data yang tidak terstruktur. Data ini bisa disimpan biasanya sih beda-beda ya di dalam database-nya disimpan ya. Misalnya kalau pakai beberapa database ada yang menggunakan bentuknya dokumen. Database lainnya ada yang menggunakan key value. Database yang lainnya menggunakan bentuk graph dan yang lainnya. Pertanyaan yang paling penting itu adalah sebenarnya ini, pilih mana sih database yang paling bagus? Ini sebenarnya semua tergantung dari kebutuhan
dan bentuk data yang ingin disimpan. Kalau misalnya ingin menyimpan data yang datanya bisa diprediksi, misalnya kayak biodata orang, siswa, karyawan, dan yang lain sebagainya, ini menurut saya sih cocok menggunakan SQL database ya. Nah, sedangkan kalau misalnya mau mengolah data atau menyimpan data untuk data-data yang sulit diprediksi, misalnya terkhusus untuk IoT, biasanya kan memang sensor-sensor itu kurang bisa diprediksi ya kalau punya terlalu banyak sensor. Nah, ini bisa menggunakan database yang NoSQL. Untuk overall sih sebenarnya kalau membuat aplikasi yang ringan dan skalanya kecil, sebenarnya mau menggunakan database yang mana aja sih nggak masalah ya. Yang penting sesuai selera aja dan pengalaman. Jadi kalau misalnya memang lebih cocok pakai SQL atau lebih berpengalaman menggunakan SQL, ya sebenarnya nggak masalah sih. Tapi kalau misalnya ingin membuat aplikasi yang skala besar, udah masuk mainannya ke big data dan yang lainnya, yang saya bisa sarankan adalah untuk melakukan perancangan terlebih dahulu. Jadi perancangan perkiraan data yang akan disimpan itu seperti apa. Kemudian juga menghitung perkiraan seberapa banyak transaksi yang akan dilakukan terhadap database tersebut. Perhatikan juga resource mesin yang ada untuk menyimpan database tersebut. Itu juga. Jadi sampai saat ini pun saya juga belum bisa menjudge mana database yang terbaik ataupun mana yang kurang baik. Karena memang jujur aja saya belum ada pengalaman ke arah big data ya. Nah, tapi kalau sampai saat ini ya menurut saya sih sama aja sih. Asal udah ada pengalamannya dan ya selera cocok-cocokan. Mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa langsung komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.